Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenyataan yang dikeluarkan oleh Imam Mahdi Nasr Muhammad Al-Yamani. Kenyataan ini dikeluarkan pada tanggal 9 Safar 1447 Hijriah, sesuai dengan tanggal 3 Agustus 2025 Masehi. Dan kenyataan ini bertajuk فارتقب إنهم مرتقبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يخشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون صدق الله العظيم. Dan kami sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang berdosa tentang neraka yang lebih dahsyat lagi pedih. Neraka itu adalah tamu yang berat dan hari yang berat bagi orang-orang yang berdosa. Maka celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Dengan nama Allah yang Maha Mengalahkan, kita mulai mengarahkan pertanyaan-pertanyaan besar langsung kepada Allah yang Maha Tinggi, yang Maha Kuasa, segala puji baginya. Kita harus bertanya, dan Allah pasti menjawab dengan firman-firman Allah yang tegas, langsung dari muhkam Al-Quran Agung. Kita berhak meminta kepada Allah untuk berbicara kepada kita dengan muhkam Al-Quran yang jelas dan nyata bagi semua hamba Allah. Dengan nama Allah, An-Naim Al-Adhum, kita mulai. Pertanyaan pertama. Dari hamba Allah dan penerusnya atas dunia, Imam Mahdi Nasr Muhammad Al-Yamani, kami sampaikan pertanyaan-pertanyaan ini langsung kepada Allah, Tuhan semesta alam. Kami bertanya, Ya Allah, akankah pengetahuan tentang-Mu dimulai dengan kehidupan duniawi yang kami jalani dan jalani ini? Atau akankah hamba-hamba-Mu tidak mengenal-Mu hingga hari besar, hari pembalasan, ketika umat manusia akan berdiri di hadapan Tuhan semesta alam? Jawabannya langsung dari Allah, Tuhan semesta alam. Allah Ta'ala berfirman, ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا صدق الله العظيم. Betapa mengherankan, ya Tuhanku, hingga tibalah hari di mana manusia berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Mereka yang tidak mengenal sifat-sifat Tuhan di dunia ini buta terhadap kebenaran, bahkan telah tersesat. Bagaimana halnya mereka memohon syafaat melalui hamba-hamba-Mu untuk memohonkan syafaat bagi mereka di sisi-Mu? Jawabannya datang dari yang Maha mengetahui hal-hal gaib. Allah Ta'ala berfirman, وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال صدق الله العظيم. Apakah kesesatan yang dimaksudkan para malaikat ketika mereka mengatakan, أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. Lalu, apa saja tanda-tanda yang jelas yang dibawa oleh Allah kepada para utusannya, wahai Tuhan semesta alam? وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ. Yang dimaksud tentu saja orang-orang musyrik yang menyeru hamba-hambanya selain Dia dan tidak menyeru Tuhan mereka secara langsung. Jawaban dari Allah kepada semua orang yang bertanya, Allah Ta'ala berfirman, لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ صدق الله العظيم. Dan Allah Ta'ala berfirman, وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا صدق الله العظيم. Dan aku berkata, Maha suci Allah yang Maha Tinggi. Bukankah seruan Khalifah Allah Imam Mahdi Nasr Muhammad Al-Yamani sama dengan seruan semua Rasul dan Nabi Allah? Bahkan umat Islam pun tidak beriman kepadaku selama 21 tahun dan mereka masih beriman pada syafaat Rasulullah Muhammad bagi mereka di hari kiamat
hari di mana manusia akan berdiri di hadapan Tuhan semesta alam karena mereka tidak mengenal Tuhan mereka yang Maha Pengasih, Maha Penyayang di antara para penyayang. Betapapun kami berdebat dengan mereka tentang ayat-ayat yang nyata, mereka membuat telinga dari tanah liat dan telinga yang penuh adonan, seolah-olah mereka tidak mendengar ayat-ayat Allah yang nyata, kecuali bagi siapa yang dirahmati oleh Tuhanku. Dan sesungguhnya, barang siapa yang buta terhadap pengetahuan tentang sifat-sifat Allah di dunia ini, maka ia akan buta di akhirat dan semakin sesat. Kami katakan, Ya Allah, Maha Suci Engkau. Bagaimana kami dapat mengenalmu di dunia sebelum di akhirat? Jawabannya langsung dari Allah, Tuhan semesta alam. Allah Ta'ala berfirman, ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور صدق الله العظيم. Pertanyaan dari Khalifah Allah, Imam Mahdi. Ya Allah, Maha Suci Engkau, apa maksud fatwamu yang sebenarnya? إنما يخشى الله من عباده العلماء. Dan tentu saja, yang engkau maksud dengan ilmumu adalah para ulama yang merenungkan penciptaan diri mereka dan penciptaan kerajaanmu, baik yang buta huruf yang tidak bisa membaca maupun menulis, maupun yang membaca dan menulis di dunia. Lalu, bagaimana mungkin orang buta huruf mengetahui kebesaran Allah, Tuhan semesta alam, sehingga mereka takut kepada Tuhan mereka, Allah yang Maha Tinggi, yang Maha Kuasa, dan hal yang sama berlaku bagi mereka yang membaca. Jawaban dari Allah, Tuhan langit dan bumi, serta segala sesuatu di antara keduanya, dan Tuhan Arsy yang Maha Agung, adalah bahwa mengenal Allah tidak dapat dicapai hanya dengan membaca. Lalu, bagaimana mungkin hamba-hambanya yang buta huruf dapat takut kepada Allah? Jawabannya, Allah Ta'ala berfirman, ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم. Imam Mahdi bertanya, Aku katakan, Ya Allah, bagaimana kami dapat memperoleh pengetahuan tentang-Mu melalui penciptaan langit dan bumi, gunung-gunung, binatang-binatang, manusia, dan pepohonan? Jawabannya dari Allah, Tuhan semesta alam, Maha Suci Dia dari apa yang mereka persekutukan dengannya. Allah Ta'ala berfirman, الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون
وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم. Artinya, penciptaan manusia berdasarkan akal budi merupakan bukti adanya Allah yang menciptakan hamba-hambanya supaya mereka menyembahnya semata. Tidak ada sekutu baginya, dan segala sesuatu yang diciptakan Allah di kerajaan langit dan bumi adalah untuk kesenangan mereka, yaitu menjadi hamba-hamba Allah. Jadi, inilah tujuan hikmat dalam menciptakan kerajaan langit dan bumi, serta apa yang ada di antara keduanya. Tujuan hikmat dalam menciptakannya terletak di dalam diri Anda sendiri. Satu tujuan yang bersatu, satu tujuan yang tidak ada duanya? Jawabannya berasal dari Allah, Tuhan semesta alam, segala puji baginya, dan Dia maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan dengannya. Allah Ta'ala berfirman, وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين صدق الله العظيم. Imam Mahdi, aku berkata, Maha suci Allah yang Maha Kuasa. Sungguh, Engkau adalah Tuhan kami, dan hiburan kami adalah mengingat-Mu dan kenikmatan dari keridhaan-Mu. Sesungguhnya hamba-hamba-Mu yang mengenal-Mu dengan merenungkan keagungan penciptaan kerajaan-Mu dan beriman kepada eksistensi-Mu serta menyembah-Mu semata, tidak ada sekutu bagi-Mu. Niscaya, mereka akan menemukan hikmah di balik penciptaan mereka. Mereka akan menemukan kebenarannya di dalam hati mereka. Mereka menemukan bahwa kesenangan mereka terletak pada menjadi hamba Tuhan untuk menyadari hikmat di balik penciptaan mereka, mencari keridhaan-Mu. Dalam keridhaan-Mu terletak hikmat di balik penciptaan hamba-hamba-Mu. Mereka pasti akan melihat bahwa kepuasan diri-Mu dan hilangnya kesedihan-Mu adalah kenikmatan terbesar di surga-Mu. Karena Engkau tidak menciptakan hamba-hamba-Mu untuk bermain-main dengan mereka, sebagaimana firman Allah yang Maha Benar, لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين صدق الله العظيم. Ya Allah, kami bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Kami sibuk mengingat-Mu, beribadah kepada-Mu, dan berlomba-lomba dalam kecintaan dan kedekatan kepada-Mu. Siapakah di antara kami yang paling dicintai dan paling dekat dengan-Mu? Apakah pantas bagi semua hamba-Mu untuk berlomba-lomba mendapatkan cinta dan kedekatan-Mu? Semuanya bersama-sama, atau hanya salah satu dari mereka yang berhak? Maha suci Engkau, Maha tinggi Engkau. Jawabannya berasal dari Allah, Tuhan semesta alam. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan dengannya, dan Dia maha tinggi dari itu. Allah Ta'ala berfirman, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم. Maka kami harap engkau dapat menjelaskan, wahai yang maha pengasih dari yang pengasih. Apakah sarana untuk berlomba-lomba dalam kecintaan dan kedekatan kepadamu, sebagaimana yang dilakukan para nabi dan rasul-Mu? Semoga sholawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada mereka. Tidaklah masuk akal jika engkau memerintahkan para utusan-Mu untuk memberitahu hamba-hamba-Mu bahwa engkau hanya untuk para utusan-Mu, bukan untuk hamba-hamba-Mu. Tidaklah pantas bagi para utusan-Mu untuk menyeru orang-orang beriman
yang mengikuti mereka menjadi pemberi syafaat di hadapan-Mu. Maha suci Engkau, ya Allah, dari apa yang mereka persekutukan dengan-Mu, dan Engkau jauh di atas itu. Tidaklah pantas bagi para nabi-Mu untuk menyeru hamba-hamba-Mu dan mengajarkan mereka bahwa mereka adalah pemberi syafaat di hadapan-Mu. Jadi, bagaimana mereka bisa mengajak orang untuk melakukan hal yang sebaliknya dari apa yang Engkau perintahkan? 180 derajat. Ini sesuai dengan apa yang kami temukan, yang dilakukan oleh umat Muslim. Dan Muhammad Rasulullah mengingkari kepercayaan ini bagi umat Muslim di hadapan Allah. Hamba-hamba-Mu menanti-nantikan utusan-utusan mereka yang akan memberikan syafaat bagi mereka di hadapan-Mu. Karena baik mereka orang Muslim maupun orang-orang ahli kitab, mereka semuanya adalah orang-orang musyrik yang menanti-nantikan syafaat mereka, para hamba, di hadapan Tuhan yang harus disembah. Jawabannya berasal dari Allah, Tuhan semesta alam. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan dengannya, dan Dia maha tinggi dari itu. Allah Ta'ala berfirman, وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا صدق الله العظيم. maka, wahai Tuhan semesta alam, berdasarkan janji keras ini yang menjanjikan azab menyeluruh bagi seluruh desa manusia di padang pasir dan kota-kota di dua dunia, karena mereka telah durhaka 180 derajat terhadap seruan para nabi mereka, maukah Engkau ajarkan kepada kami rangkuman seruan para utusan-Mu kepada hamba-hamba-Mu? Jawabannya ada dalam kitab Allah, Tuhan semesta alam. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون صدق الله العظيم. Maka, ya Allah, wahai Tuhan yang maha hidup dan maha berkelanjutan, masalah ini serius dan merupakan kerusakan yang menyebar ke seluruh umat manusia, sebagaimana firman-Mu yang benar. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا صدق الله العظيم. Demi Allah, dunia sedang dalam kesulitan. Adapun hembusan api neraka yang lebih besar, yang telah mendekat untuk melemparkan partikel-partikel yang sangat panas ke bumi, manusia akan diselimuti oleh partikel-partikel atom yang padat. Asap termal yang bening, ini adalah siksaan yang pedih. Maka, apakah manfaatnya ya Tuhan semesta alam? Karena Engkau memberitahu kami hasilnya sebelumnya, mereka akan kembali, sebagaimana dibuktikan oleh pernyataan-Mu yang sebenarnya. بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون صدق الله العظيم. Hal ini disebabkan oleh godaan setan yang memalingkan manusia dari kebenaran. Mereka mungkin berkata, ini hanyalah sisa-sisa ledakan dahsyat yang bergerak dari luar angkasa ke bumi miliaran tahun yang lalu, dan menyiksa manusia hingga dinginnya partikel asap menghilang berkat atmosfer yang dingin. Meskipun tanda partikel panas menyiksa manusia pada awalnya hingga partikelnya mendingin, para penjahat yang menolaknya kemudian berkata, ini adalah fakta ilmiah. Dan dengan dalih ilmu setan yang tak masuk akal, mereka yang tak berakal mempercayainya. Bagaimana mungkin partikel-partikel atom dari suatu zat termal dapat mempertahankan panas partikelnya selama miliaran tahun? Padahal para penjahat itu tahu bahwa hembusan partikel sakar yang paling dahsyat amarahnya, yang melemparkannya ke atmosfer bumi,
Mereka mempelajari tentang tumbukan partikel-partikel sakar di sekitar matahari, dan mereka menemukan bahwa partikel-partikel tersebut ternyata sangat panas akibat ledakan hembusan planet sakar neraka, yang tidak lain hanyalah gerimis, sebuah peringatan dan bayangan di cakrawala yang memperingatkan mereka bahwa waktu mereka sudah dekat sebagai penegasan firman Allah Ta'ala. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون صدق الله العظيم. Dan aku sedang menunggu, sesuai perintah Tuhan, kemarahan dan hembusan partikel panas dalam ledakan besar, membenarkan firman Allah Ta'ala. بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يخشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون صدق الله العظيم. Dan karena hasil ayat asap termal yang bening itu dibuktikan dengan firman Allah Ta'ala. إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون صدق الله العظيم. Semoga Allah mengganti ayat asap itu dengan api yang langsung, yang lebih dahsyat dan pahit, sebagaimana layaknya orang-orang yang berdosa di muka bumi dan membuat kerusakan di sana. Sesungguhnya Tuhanmu Maha melihat mereka. Aku serahkan urusanku kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat hamba-hambanya. Maha suci Tuhanmu yang mempunyai keperkasaan dari apa yang mereka katakan. Salam kepada para rasul dan segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Khalifah Allah atas seluruh dunia, Al-Imam Al-Mahdi Nasir Muhammad Al-Yamani.